Masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam dan kebutuhan pokok lainnya di berbagai daerah terus merangkak naik. Diduga sisa perang kemerdekaan, sebuah mortir ditemukan warga di persawahan wilayah Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Sering mengamuk dan menakuti tetangga dengan senjata tajam dan pistol rakitan, seorang pria Parubaya di Kabupaten Sukabumi diringkus polisi. Ya, jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam dan kebutuhan pokok lainnya di berbagai daerah terus merangkak naik. Faktor cuaca buruk dan naiknya permintaan menjadi penyebabnya. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga kebutuhan pokok terus terjadi. Harga daging ayam pejantan di Kota Bandung naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp38.000. Untuk daging ayam biasa dari Rp32.000 menjadi Rp34.000. Menurut pedagang, kenaikan harga ini biasa terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru meski pasokan ayam dari peternak aman. Diperkirakan kenaikan harga daging ayam akan terus terjadi mendekati Natal dan Tahun Baru nanti. Biasa tiap tahun gitu aja. Tahun kemarin ya biasa tiap Natal Natal dan Tahun Baru pasti naik, ada kenaikan. Pasti naik. Ya. Dari berapa ke berapa, Pak? Naiknya baru jenis ayamnya beda-beda ya, jadi macam-macam naiknya. Kalau ayam biasa, ayam potong naiknya baru 1.000. Kalau pejantan udah naik 3.000. Itu dari harga normalnya berapa, Pak? Kalau sebelumnya kan naik banget, terus turun lagi, sekarang naik lagi gitu. Kalau normal mah ayam negeri itu 32, sekarang di atas 32. 33.000 sekarang, Pak? Ya, di atas 32 aja. Menjual 34, 35, ada yang 33 gitu. Kalau ayam pejantan sendiri ada kenaikan, Pak? Ya, kenaikan. Ada 3.000 itu per kilo. Di Pasar Kabupaten Karawang, harga daging ayam juga merangkak naik. Harga daging ayam dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya atau naik dari harga sebelumnya Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam karena menjelang datangnya hari Natal dan Tahun Baru serta adanya cuaca buruk yang menyebabkan naiknya jumlah kematian ayam pada tingkat peternak. Naiknya harga daging ayam membuat pendapatan pedagang menurun hingga 30% karena dampak berkurangnya daya beli masyarakat. Hari ini menjelang Tahun Baru ada kenaikan, Pak. Berapa sekarang? Kenaikannya sekitar 5.000-an 5.000 per kilo. per kilo. Iya. Sebelumnya berapa harga, Pak? Sebelumnya harga jual 35, sekarang jadi 40. 40. Iya. 42 Iya, per kilo. per kilo. Per kilo 40. Kemarin kan waktu 21 bisa jual 35 atau 36. Sekarang harganya udah nyampe 25. Bahkan ada yang 26, ngasih harga 26 per kilo hidup. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kuningan. Di Pasar Kepuh Kuningan, harga ayam potong yang semula dijual Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak 5 hari lalu. Udah berapa hari naik itu? Hari Kamis. Kemarin? Iya. Itu kenapa naiknya harga daging ayam? Mau menjelang Tahun Baru pasti ayam naik. Harusnya naik. Iya. Sehari bisa menjual berapa kilo, Bu? Paling berapa ya? 50 kilo ya. Dari konsumen sini ada yang banyak komplain nggak, Bu, dengan naiknya harga daging ayam? Ada yang komplain, ada yang kalau udah yang biasa udah tahu harga menjelang Tahun Baru udah segitu. Selain harga daging ayam, harga telur ayam, cabai merah, cabai rawit, dan bawang juga ikut mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Kepuh dan Pasar Baru Kuningan masih dalam relatif normal, meskipun ada beberapa kenaikan pada sayuran dan daging ayam. Serta juga terpantau pada saat ini harga telur yang masih cukup tinggi dan juga minyak curah juga masih kita katakan cukup tinggi. Tak hanya daging ayam, kenaikan harga sayuran juga terpantau di Pasar Pantura Pamanukan Subang.
Harga cabai rawit hijau naik dari sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp40.000. Cabai keriting dari Rp20.000 menjadi Rp35.000, serta bawang merah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000. Untuk tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Ya kan yang naiknya sih Apa aja tadi beli? paling apa kayak cabai jambla, cabai oranye kayak gitu naik turun. Dengan kondisi demikian, menurut pembeli bagaimana, Bu? Ya bingung jadinya mau naikin harga nggak bisa. Tuh, jadi ya mau gimana lagi? Nggak apa-apa sih, yang penting masih ada untung sedikit. Ya harapannya mudah-mudahan kedepannya bisa turun lagi. Tuh biar pedagang-pedagang yang lainnya bisa memberikan harga yang lebih baik lagi. Semua. Naik semua. Ya. Kalau kondisi seperti ini, menurut pembeli bagaimana, Bu? Ya dikurangi sekarang mah. Kalau belanja? Kalau belanja dikurangi, biasanya sehari habis 50, sekarang mah 30, 40 gitu. Harga pasar saat ini kebutuhan pokok mulai naik sih Om harganya. Seperti apa saja yang alami kenaikan? Seperti ya rawit, terus cabai, tomat, sama hampir rata sih sayuran mah, engkol juga naik. Kenapa sih alami kenaikan? Mungkin faktor tahun baru kali ya, tahun baru, Natal, terus cuaca juga kayaknya. Stok tersedia? Stok ya ada, stok mah cuman harganya mulai lumayan mahal gitu pada naik. Berarti pembeli dan pedagang di sini membatasi belanja pada Iya, pemasok. membatasi pasti karena mencegah kayak kerugian lah, supaya jangan terlalu rugi gitu. Jadi ngepasin aja sama penjualan sekarang kayak gitu. Disesuaikan dengan Disesuaikan kebutuhan. sama penjualan. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga ini. Tim Liputan melaporkan. Ya, kenaikan harga pakan ayam pedaging telah membuat peternak merugi karena harga jual ayam di tingkat peternak masih rendah. Akibatnya sebagian peternak memilih menjual langsung ke pasar. Di tengah tingginya harga daging ayam potong di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya yang mencapai Rp33.000, para peternak ayam potong skala kecil dengan jumlah ternak ayam di bawah 2.000 ekor justru tengah menjerit. Betapa tidak, di tengah harga pakan ayam yang terus naik, harga jual ayam potong di tingkat peternak kini hanya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Padahal menurut peternak, harga minimum ayam potong di tingkat peternak yang masih menguntungkan berada di kisaran Rp22.000 per kilogram. Bila tetap menjual kepada bandar, para peternak sudah pasti merugi. Agar tak merugi, sebagian peternak ayam potong saat ini memilih menjual langsung ayam mereka ke pasar. Dede, salah satu peternak, datang langsung ke Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya untuk menjual ayam hasil peternakannya. Soalnya kan jual sendiri saya kan. Jadi kalau diambil ke bandar enggak ada, jual sendiri aja. Itu harganya enggak, maksudnya harga dari kandang sekarang berapa? Ya sekitar 16 ribuan lah. Rugi atau Pak Haji sebagai peternak? Makanya kan banyak yang ngeluh kalau kita kayak gitu. Jadi Bapak mending dijual sendiri langsung? Sendiri, daripada ada kalau seandainya dijual langsung ke pasar saya rugi, udah aja jual sendiri. Gitu. Ada kelebihannya ya Pak Haji? Melihara berapa ekor Pak Haji? Paling 1.500, 1.500. Mandiri ya Pak ya? Ya mandiri. Tapi biasanya kalau harganya bagus mah dijual ya ke pasar langsung ya ke. Tapi karena lagi harganya turun, Bapak jual sendiri langsung. Di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, harga komoditas pangan lainnya juga merangkak naik. Seperti telur ayam sudah mencapai Rp32.000 per kilogram. Begitu juga dengan sayuran seperti berbagai jenis cabai. Pasokan bahan pangan, terutama produk pertanian, terhambat salah satunya akibat cuaca buruk yang melanda daerah sentra produksi pertanian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, ratusan warga Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang yang terdampak pembangunan bendungan Sadawarna mendatangi pendopo Pemkab Sumedang. Mereka menuntut agar air bendungan disurutkan karena memutus satu-satunya akses jalan warga. Apalagi jalan lingkar yang menjadi akses pengganti belum selesai dibangun.
200 orang warga Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang mendatangi pendopo pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Mereka menuntut penyelesaian dampak sosial pasca diairinya Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang pada 1 Desember lalu. Satu persatu perwakilan warga menyampaikan aspirasinya di depan sejumlah anggota DPRD dan perwakilan pemerintah kabupaten. Sementara warga lainnya membentangkan spanduk-spanduk berisi tuntutan. Warga meminta pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum untuk menyurutkan kembali ketinggian air Bendungan Sadawarna yang menenggelamkan akses jalan warga satu-satunya menuju Subang dan Indramayu. Apalagi BBWS Citarum sebelumnya pernah berjanji penggenangan waduk Sadawarna tidak akan dilakukan sebelum pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan pengganti selesai. Hanya BPWS itu kan dari awal menjanjikan tidak akan digenang sebelum jalan lingkar selesai. Nah sekarang berarti ingkar janji ini. Jadi jalan lingkar belum selesai, masih amburadul, bendungan sudah digenang. Mohon air tersebut disurutkan lagi supaya jalan yang sudah tadinya produktif bisa dilewati lagi. Iya, lumpuh total sekarang ini yang kayak kemarin nih. Ada istilahnya yang sakit. Waduh, sampai nggak kebawa ke rumah sakit karena situasi jalan ke Sumedang nggak bisa, ke Subang nggak bisa. Yang jelas ini sangat dirugikan. Makanya kita menuntut gimana tanggung jawabnya BPWS. Ya intinya pemerintah lah. Gimana itu tolong perhatikan gitu. Kecamatan Surian perhatikan masyarakatnya gitu. Jangan sampai kita semuanya sekarang mau apa-apa susah, aktivitas susah. Jalan yang tergenang air merupakan akses utama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi warga. Karena 4 desa di Kecamatan Surian jaraknya lebih dekat ke Subang atau Indramayu jika dibandingkan pergi ke ibu kota kabupaten. Akibat terputusnya akses jalan ini setelah tergenang air bendungan, warga terpaksa menggunakan perahu. Nah, janjinya Satuan Kerja Bendungan Sadawarna itu mau digenang di elevasi yang tidak menggenangi jalan utama. Tapi ternyata setelah hari demi hari elevasi itu malahan naik, jadi jalan utama tergenang. Nah sekarang kan penyelesaian dari Satker itu membantu dengan mengadakannya perahu. Tapi yang tanda tanya di situ, perahu itu aman nggak? Yang bertanggung jawab siapa? Nah itu yang kami pertanyakan. Nggak ada yang tanggung jawab. Kalau celaka, apakah kita harus nunggu dulu yang celaka? Tapi itu kan nggak mungkin. Itu harga sembako naik, sembako juga jarang. Harga sembako naik, sembako juga jarang. Belanja juga susah. Makanya yang poinnya yang saya utamakan itu penyurutan dulu elevasi, yang kedua jalan lingkar dipercepat. Penyurutan elevasi, kami di sini bukan untuk menghalangi proyek PSN, bukan. Proyek strategis nasional bukan, tapi kami ingin melewati dengan bebas ke Subang dengan tidak ada hambatan. Tak banyak yang bisa dilakukan DPRD Kabupaten Sumedang. Wakil rakyat Kabupaten Sumedang hanya akan menyampaikan tuntutan warga kepada BBWS Citarum selaku pengelola Bendungan Sadawarna. Kita kan DPRD hanya secara politis menyuarakan kepentingan rakyat ini loh. Rakyat harapnya, rakyat mah hayangnya diturunkan elevasi supaya jalan itu bisa dipakai kembali. Ya, dan itu sebelum lingkar jadi. Nah kalau itu bagaimana? Nah itu progresnya BBWS bisa nggak seperti itu? Ironisnya, pihak Satuan Kerja maupun Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang diundang dalam pertemuan tersebut tidak hadir. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.